Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jika ada yang sakit, semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Yuk kita di sini sama-sama belajar. Jadi, jangan takut untuk bertanya. Silahkan jika ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Oke, aritmatika sosial adalah cabang matematika yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari, seperti menghitung harga jual, harga beli, laba, rugi, diskon, dan lain-lain. Dalam konteks lebih luas, aritmatika sosial juga dapat mencakup konsep seperti bruto, tara, neto, bunga, pajak, dan perbandingan. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas aritmatika sosial, kita terlebih dulu belajar tentang konversi satuan berat. Konversi satuan berat ini kita bisa membuat tangga satuan berat yang akhirnya gram gitu ya. Kalau yang paling atas ini kilogram, yang kedua ini hektogram, yang ketiga ini adalah dekagram, yang selanjutnya ini adalah gram, yang selanjutnya ini adalah desigram, yang ini adalah sentigram, kalau mg ini adalah miligram gitu ya. Oke, setiap dari kilogram ya turun itu berarti dikalikan 10. Berarti misalkan 1 kilogram berapa hektogram? 10 hektogram. Terus kemudian kalau turun lagi dikali 10 lagi. Berarti misalkan 1 kilogram berapa dekagram? Turun 2, berarti 1 kali 10 kali 10. Gitu ya. Jadi 1 kilogram adalah 100 dekagram. Kemudian selanjutnya jika 1 kilogram berapa gram? Oke, turunnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 berarti 1000 gram. Misalkan terus selanjutnya turun ke dekagram. Ini berarti dikali 10 lagi. Berarti 1 kilogram berapa dekagram? 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 4 kali ya 10-nya tadi. Jadi 10.000 desigram. Oke, kalau turun lagi berarti sentigram ya, dikali 10 juga. Kemudian berapa? 1 kilogram berapa sentigram? 1 kilogram berarti 1, 2, 3, 4, 5 dikali 10 sebanyak 5 kali. Berarti dikali 10, 10, 10, 10, 10. Berarti berapa? Nolnya ada 5. Berarti 1 nolnya 5. Berapa? 100.000. 1 kilogram berapa miligram? Berarti 1 kali 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali. Berarti 1 nolnya sebanyak 6. Berarti berapa? 1 juta miligram. Oke, 1 kilogram sama dengan 1 juta miligram. Di sini seperti itu. Oke. Jika setiap naik satu tangga berarti dibagi 10. Kalau keturun kan dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Misalkan di sini ada 1 juta miligram. Berarti berapa kilogram? Berarti 1 juta dibagi nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 juta bagi 1 juta berarti 1. Itu ya. 1 juta miligram sama dengan
1 miligram gitu ya. Kalau misalkan berapa 100 miligram berapa desigram, berarti naiknya 2 ya kan, 1 2 berarti 100 miligram dibagi 100 gitu ya. Terus 100 dibagi 100 berapa? 1 desigram gitu. Kalau misalkan 50.000 itu nolnya berapa? 5-nya nolnya berapa? 4 ya. 50.000 miligram berapa gram? Berarti nolnya itu kan 1 2 3, berarti kan nolnya hilangnya berapa? 50.000 kan nolnya 4 dikurangi 1 2 3, berarti nolnya hilang 3. 50.000 nolnya hilang 3 berarti 50. Berarti 50.000 miligram sama dengan 50 gram, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke satuan berat lainnya yang sering digunakan. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 pon sama dengan 5 ons ya. Misalkan 2 ton berapa kilogram? Berarti 2000 kilogram gitu ya. Oke, misalkan 2 kuintal berarti berapa? 100 dikali 2, 200 kilogram. Misalkan 2 kilogram berapa ons? 10 dikali 2, berarti 1 kilogram 20 ons gitu ya. Terus 1 pon, 2 pon misalkan berapa ons? Berarti 5 dikali 2, 10 ons. Jika kita balik, misalkan 50 kilo, di sini langsung 50 ya, ini kan 100 ya. 50 kilogram berapa kuintal? Berarti kan setengahnya berarti 100 dikali setengah, berarti 100 dibagi 2 gitu ya. Berarti dibalik ini, misalkan 100 kilogram misalkan 50 kilogram, 50 kilogram berapa kuintal gitu, kuintal. Oke, berarti gimana? 50 berarti berapa? 50 dibagi berapa? 100, berarti berapa? Nolnya hilang ya kan, hilang 1, hilang 1, yang atas berarti hilang 1. 5 bagi itu berapa? Setengah atau 0,5. Kalau bisa bilangan pecahan berarti ini hasilnya. Di sini berarti 1 kan, jika dibagi 5 kan 1, 5 bagi 5 kan 1, terus yang bawah 10 bagi 5 berarti 2. Ini ya, sama dengan 0,5. Kalau kita tulis berarti 50 kg sama dengan 0,5 kuintal. Oke, selanjutnya kita akan membahas satuan lainnya yang biasa digunakan.
1 lusin sama dengan 12 buah. 1 cross sama dengan 12 lusin. 1 cross sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 buah. 1 rim sama dengan 500 buah. Oke, jika dibalik caranya juga sama seperti yang tadi. Kita mencari kilogram ke kuintal seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sebelum lanjut kita coba yang ini. 2 lusin berarti berapa? 12 kali 2 berarti 24 buah seperti dan selanjutnya. Oke, selanjutnya diskon. Kita akan bahas diskon, bunga, dan pajak itu menggunakan persen gitu ya. 100% sama dengan 100 per 100 gitu ya. 100 bagi 100 itu berapa? 1 gitu ya. Misalkan kalau 100% berarti 1. Kalau 30% berarti 30 dibagi 100. Perubahannya dari persen ke pecahan biasa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalkan, PU adalah persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Kemudian, persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU atau persentase keuntungan sama dengan HJ dikurangi HB dibagi HB dikali 100%. Oke, kita langsung ke contoh. Pak Dedi membeli sebuah motor atau satu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Oke, untung berarti ini ya, untuk untung ini harga jual dikurangi harga beli. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ini yang disebut untung gitu. Berarti harga jualnya berapa? Harga jual. Berarti dijual ini harga jual ya. Berarti 4.200.000 dikurangi harga beli. Harga belinya berapa? 4 juta. Ini ya. Membeli motor harga belinya sama dengan 4 juta. 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Seperti itu. Kemudian, bagaimana menghitung presentasi keuangannya? Presentasi keuangan dapat kita hitung untung, nih ya, HJ ini HB, untung sama dibagi HB dikali 100%. Oke. Untungnya tadi berapa? Kita tulis 200.000 dibagi harga beli. Harga belinya berapa? 4 juta dikali 100%. Oke, sampai sini kita coba dituliskan di sini 200.000. Kita kasih titik biar enggak kebanyakan gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, saya dibagi berapa? 4 juta bagi 4 juta berarti 4 0 terus dikali berapa? 100%. Dikali 100%. Seperti ini. Kalau atas dikurangi nolnya 2. Ini gini dulu aja. 100 dikali 200.000 berapa? Ini dikali ini 100-nya berapa? Hasilnya adalah persennya masih ya.
tapi nolnya kita ke ataskan. Jadi nolnya kan tadi 100, berarti nolnya 2, ya kan? Seperti ini. Kita jeda dengan 3 usah, berarti ini kita saja, berarti titiknya biar enggak, jadi kan biar jelas penulisannya. Ini kita hapus saja biar jelas lagi untuk pengoperasiannya. Kalau yang bawah dikurangi 2, nolnya, yang atas dikurangi 2. Jadi tinggal berapa? 200.000 dibagi 40.000, berarti berapa? Oke, belum bisa, kita hilangkan nolnya. Ini berapa? Maka 1, 2, 3, 4, berarti yang atas juga dikurangi 4. 1, 2, 3, 4, berarti 20 dibagi 4. Berapa? Benar, 5%. Oke, hasilnya berarti 5% ya. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Kemudian kita hitung presentasi kerugian atau persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Oke, misalkan PR adalah persentase kerugian atau persentase rugi. Kemudian HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual dibagi total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus HB dikurangi HJ dibagi HB kali 100%. Berarti itu ya rumusnya. Kemudian kita lihat contoh langsung. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugiannya terlebih dahulu. Berapa kerugiannya? Rugi itu berarti apa? HB dikurangi HJ. Ini kebalik ya. Ini kan HB, kita lihat rumusnya di sini. HB dikurangi HJ gitu ya. HB dikurangi HJ berarti HB-nya di sini HB ya. Di sini HJ berarti HB-nya berapa harga belinya? 40 juta rupiah. Oke. Sampai sini udah paham ya. Kemudian dikurangi harga jualnya 38 juta rupiah. Jadi 40 juta dikurangi 38 juta sama dengan 2 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, jika kita sudah tahu ruginya berapa, kita buat presentasinya. Presentase rugi sama dengan rugi atau R dibagi HB dikali 100%. R-nya berapa? 2 juta. Terus HB-nya berapa? 40 juta. Dikali 100%. Oke. Sampai sini seperti tadi, kita coba seperti tadi, 2 juta dibagi 40 juta kali 100%. Oke, kita lihat di sini 2 juta seperti ini ya. Kemudian 40 juta, 40 juta. Nolnya ini. Kemudian kalau udah seperti ini sama kayak tadi, nolnya berarti kita ke ataskan gitu ya. Kita ke ataskan berarti nolnya jadi berapa? Ini kan 6 tambah nolnya 2 berarti nolnya ada 8. Berarti di situ udah 1 2 3 4 5 6 7 8 itu ya. Kemudian di sini nolnya ada 7. Kita tulis saja 7 nolnya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Setelah itu kita udah tahu ini persentasenya berapa.
Kita hapus dulu. Jadi seperti ini. Kalau kita hilangkan nolnya, yang bawah berapa, nanti yang atas berapa. Harus sama, gitu ya. Kita hilangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang atas kita hilangkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal 20 dibagi 4. Sama ya, berarti hasilnya sama, 5%. Seperti itu. Oke. Ya, jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Parodi adalah 5%. Sudah dibaca. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bruto, neto, dan tara. Istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus. Ya, misalkan kita punya makanan, ada bungkusnya. Netonya itu makanannya saja tanpa ada pembungkusnya. Itu ya. Kemudian, istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Berarti misalkan kamu punya makanan, ada bungkusannya. Berarti bruto itu adalah makanannya ditambah pembungkusnya itu berapa. Jadi itu namanya bruto. Kemudian tara. Tara itu adalah sebagai selisih antara bruto dengan neto. Kalau tadi kan bruto bersama pembungkusnya, berarti kalau tara itu adalah bungkusnya saja, seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dengan menghitung rumusnya atau kita melihat bagaimana cara mengoperasikan bruto, bruto yaitu dirumuskan dengan neto dikurangi ditambah tara, itu ditambah tara, itu hasilnya adalah bruto. Terus yang kedua, neto itu adalah bruto dikurangi tara atau berat keseluruhan dikurangi pembungkusnya, seperti itu. Terus kalau tara itu kan bungkusnya saja, berarti bruto dikurangi neto berat keseluruhan dikurangi berat bersihnya. Berarti bruto neto itu berat bersih ya. Bruto itu berat kotor, terus tara itu pembungkusnya atau yang kotornya saja itu. Oke, misalkan ya, kita akan mencari persentase neto dan tara. Kenapa tidak ada persentase bruto? Persentase bruto hanya digunakan dalam istilah ekonomi. Kalau digunakan dalam aritmatika sosial itu tidak ada, karena hasilnya nanti 100% atau satu saja. Itu tidak bisa dibuat persentase. Gitu ya. Oke. Kita akan mempresentasekan itu dengan rumus persentase N atau neto sama dengan N atau neto dibagi bruto atau B dikali 100%. Bagaimana jika mempresentasekan tara? Dengan rumus persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Saya akan contohkan satu saja untuk mempresentasekan neto. Nanti coba kalian cari dengan persentase mempresentasekan taranya berapa. Oke, untuk mempresentasekan neto kita kasih contoh, saya kasih contoh berapa persentase neto jika diketahui bruto 70 kg dan tara 3 kg. Oke, kita jawab neto sama dengan bruto dikurangi tara, berarti 70 brutonya dikurangi 3, jadi 70 dikurangi 3 sama dengan 67 ya. Kemudian bagaimana mempresentasekannya? Persentase N atau neto sama dengan N dibagi B dikali 100%. Seperti rumus yang ini ya. Kemudian kita masukkan N-nya itu berapa? Netonya 67 dibagi brutonya. Brutonya itu 70 dikali 100%, seperti itu. Yuk kita coba hitung. Kalau di sini tadi kita menggunakan manual. Kalau kita menggunakan manual itu tidak bisa. Karena apa?
kita kekurangan bahan untuk menulis, jadi langsung kita pakai kalkulator saja ya. Oke, misalkan 67 ini kita kali 100, berapa hasilnya? 67 dikali 100. Ulangi lagi, 67 dikali, ulangi lagi, ini salah. 67 dikali 100. Oke, sama dengan berapa? 6.700. Kemudian kita bagi 70. Dibagi 70. Sama dengan 95,71%. Jadi hasilnya ini. Kita tulis 2 angka di belakang koma saja, tidak perlu ditulis semuanya karena akan merepotkan sekali. Oke. Kita lanjutkan untuk belajar tentang diskon, bunga, dan pajak. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Rumus diskon yaitu persentase diskon dikali harga awal. Kemudian untuk mencari harga akhir, jadi harga awal dikurangi diskon. Seperti itu. Contohnya, sebuah baju dengan harga awal Rp120.000. Jika baju tersebut mendapat potongan harga 30%, berapa harga baju tersebut? Oke. Diskon, kita hitung dulu diskonnya. Rumusnya ini ya, persentase diskon dikali harga awal. Persentase diskonnya berapa? 30%. Kita masukkan atau kita substitusikan 30% dikali harga awal. Harga awalnya berapa? 120. Ini harga awal di sini 120.000. Kita masukkan 120.000 rupiah. Ya, sampai sini udah bisa ya. Oke. Biar lebih cepat, kita pakai kalkulator. Nanti kalian bisa hitung manual di rumah masing-masing bagaimana caranya. Kayak gitu ya. Caranya itu sama, 120.000 kalian hitung manual ya. Nanti kan kalau ujian nggak boleh bawa kalkulator ya. Oke, kita hitung manual 120.000 dikali 120.000 dikali 100. Maaf, ulangi lagi. Kita lihat dulu dikali 30 ya, 30. 120.000 dikali 30 yang atas, yang sebelah sini dikali yang atas, jadi berapa? 3.600.000 rupiah. Kemudian kita bagi 100, kita bagi 100 sama dengan berapa? 36.000. Jadi diskonnya itu sebanyak 36.000 rupiah. Maka harga akhir dari harga jual baju yaitu 120.000 rupiah dikurangi 36.000. Berapa hasilnya? Oke, kita tulis dulu. Kalian bisa pengurangan manual pasti udah bisa lah. Itu pelajaran dasar pengurangan gitu ya. 120.000 dikurangi 36.000. Jadi berapa hasilnya? 84.000 rupiah. Oke, sampai sini udah paham ya? Oke. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas bunga. Bunga adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Oke. Kita bisa menggunakan rumus bunga yaitu B kecil dikali M kapital. B ini adalah bunga, B kapital. Terus B
Ini harusnya B kecil ya, ini persentase bunga B kecil. M nya adalah modal atau besarnya pinjaman. Oke, ini adalah rumus bunga itu ya. Jika ini kan dalam apa ya namanya, rumus ini itu digunakan dalam berapa persen bunga kamu keseluruhan, seperti itu, dalam bisa dalam 1 tahun, berapa bulan, atau berapa bulan, itu tergantung dengan pertanyaannya gitu, atau kesepakatannya, seperti itu. Misalkan kamu punya bunga B-nya itu bunganya itu sama dengan ini, yang bunganya yang tahu bunga ini yang kita cari ya, misalkan bunga ini yang kita cari misalkan, terus B kecil atau bunganya, persentase bunganya, misalkan kamu punya bunganya itu misalkan 30 dengan 10% saja ya, 10%. Bunganya itu 10%. Kalau mau kamu pinjam uang di bank atau pinjam ke teman, bunganya 10% gitu. Bunganya berapa? Itu 10%. Misalkan terus modalnya atau uang yang dipinjam atau digunakan, uang yang dipinjam atau uang yang diberikan, ya. Berapa? Misalkan kita tulis 100.000 aja ya biar mudah. 100.000 ini 100.000, maka kita bisa mencari B sama dengan rumus tadi apa? B kecil persentasenya dikali M atau M kapital, maka kita bisa menghasilkan B sama dengan presentasinya adalah 10%, 10% dikali 10.000. Oke, seperti ini ya. 10.000 berarti misalkan B berarti berapa? B sama dengan 10. Kita buat kepecahan biasa ya. Kita insert equation, kita buat pecahan 10%, berarti 10 per 100 berapa? Dikali dikali 10.000 ya, sama dengan berapa? 10.000 ini dikali 10 berarti berapa? Nolnya ditambah 1 ya, satunya berarti kita bisa copy di sini, paste, kita yang atas ditulis 10-nya tinggal nambah berapa tuh? 4 kali 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini, sama dengan berapa? Dan jika 0 yang bawah kita kurangi 2, yang atas berarti kita kurangi 2 nolnya ya. Jadi tinggal 1000 dibagi 1 berapa? Bilangan apa saja jika dibagi 1 maka hasilnya tetap. Jadi bunganya adalah 1000. Adalah 1000 gitu ya. Oke, bunganya adalah 1000 gitu. Jadi jika kalian misalkan ada punya utang 10.000, bunganya adalah 10%, maka berarti bunganya adalah 1000. Kalian harus membayar 10.000 ditambah 1000 berarti 11.000. Jadi misalkan
yang harus dibayar. Bunga berarti berapa? 10.000 ditambah 1.000 jadi 11.000. Nih, seperti itu. Oke, sampai sini udah paham ya. Nanti kita lanjut lagi ke jika bunganya ini ya kita bagi dalam misalkan 12 bulan, berarti kalau jika dibagi 12 bulan berarti ditambahkan ini ya 1/12. Jika kalau mau nyicil dalam per bulannya berapa, berarti 1/12 dikali yang tadi dikali M, jadi bunganya adalah itu. Nanti kalau kalian sama kali ini ya 1/12. Kita kasih contoh misalkan seperti ini. Misalkan kalian ingin bagi hutangnya menjadi 12 bulan. Kita biar genap itu 10 bulan saja. 10 bulan. 10 bulan berarti B sama dengan 1 per 10 dikali B nya berapa persentasenya? 10%. 10% dikali M nya modelnya berapa tadi? 10.000 ya. Kita bisa cari hasilnya. Oke, sama dengan bunganya berapa? 1/10 kita tulis di sini 1/10. 10/100 itu berapa? 10% itu adalah 10/100 terus dikali 10.000. Jadi seperti ini ya, kita bisa cari hasilnya yaitu 10.000 dikali 10 berarti 10-nya nolnya berapa? Tambahin 1 2 3 4 berarti ada 5 nolnya. 1 2 3 4 5. Terus yang bawah 10 dikali 100 berarti nolnya ada 3. Oke, seperti ini ya. Berarti berapa? Kalau nolnya yang bawah kita hilangkan 3, yang atas kita hilangkan 3. Jadi hasilnya adalah 100. Jadi setiap bulan kita kecil yang atas ya. Jadi yang 10.000 tadi kita bagi 10 berarti 10.000 dibagi 10 dulu berapa? Sama dengan 1.000. Oke, berarti
seperti ini tuh, 10.000 dibagi 10.000 ditambahkan bunganya per satu bulannya tadi yang ini 100 ini, berarti 1000 ditambah 100 berarti berapa? 1000 rupiah per bulannya, seperti itu. Sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan pajak. Pajak ini juga hampir sama seperti bunga, tapi pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang diwajibkan dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Siapa yang membuat pajak? Pemerintah, itu ya. Rumus pajak adalah persentase pajak dikali harga jual produk. Terus harga akhir setelah pajak, harga jual produk ditambah persentase pajak dikali harga jual produk, atau bisa ditulis juga harga jual produk ditambah pajak, seperti itu ya. Contohnya, sebuah produk dengan harga Rp450.000 ditetapkan oleh pemerintah, pajaknya 20%. Berapa harga jual produk tersebut setelah pajak? Kita bisa lihat harga awal produknya yaitu Rp450.000. Terus persentase pajaknya adalah 20%, misalkan ditetapkan pemerintah. Terus harga jual produk setelah pajak berapa? Yang ditanya adalah itu ya. Terus kita jawab atau dijawab, pajak sama dengan persentase pajak dikali harga produk awal atau harga awal produk. Berapa? 20% dikali pajaknya kita masukkan 20%, terus harga awal produk atau produk awalnya Rp450.000. 20% bisa kita tulis 20/100, kemudian dikali 450.000 yaitu harga awal produk. Kemudian kita bisa cari hasilnya itu adalah Rp90.000. Untuk 20% dari Rp450.000 itu adalah Rp90.000. Jadi ini caranya, kalau kalian hitung manual, 450.000 ini kalian kali dengan 20, jadinya kan hasilnya berapa? 900.000. 900.000 dibagi 100 berapa? 900.000 dibagi 100. Kita tulis di sini biar lebih jelasnya gitu ya. 450.000 dikali 20 berarti 9 juta ya. 9 juta. 9 juta kita bagi 100. Ini kalau pakai kalkulator kan nggak boleh pakai kalkulator, itu manual. Jadi berapa? Rp90.000. Jadi kalian hitung manual 450.000 ini bukan, iya 450.000 kali 20 bapak contoh. Oke, jadi harga jual produk setelah pajak berarti penghitungannya tadi pakai rumus harga akhir ya. Harga jual produk setelah pajak berarti harga awal produknya kita tulis terlebih dahulu yaitu 450.000 ditambah pajaknya 90.000. Jadi 450.000 ditambah 90.000 sama dengan 590.000 rupiah. Jadi harga jual produk tersebut adalah 590
Rp10.000. Oke. Mungkin sampai itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan bisa kalian cantumkan ke kolom komentar. Jika ada kritik bisa juga kalian taruh di kolom komentar. Kalau ada saran juga kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke. Itu saja. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.